hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kira ini sangat mudah, yaitu hadis yang menerangkan rukun Islam yang jumlahnya 5 itulah. Tidak ada orang Islam yang kemungkinan tidak ada orang Islam yang tidak paham dan tidak tahu soal rukun Islam yang 5 ini. Nah, kalau ini rukun, barangkali ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi PR kita bersama. Kalau ini rukun, ya, ibarat pohon adalah ini batang dari sebuah pohon besar, ada batang, ada dahan, ada tangkai, ada daun dan seterusnya. Ya, tentunya perhatian kita semuanya sebagai muslim di dalam hal-hal yang 5 ini tentunya lebih besar daripada perhatian kepada hal-hal agama yang di luar yang 5 ini. Artinya perhatian umat dan perhatian kita semuanya adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan syahadat tadi, menyempurnakan sholat, menyempurnakan zakat, menyempurnakan haji, dan menyempurnakan semuanya. Lebih kita beri porsi yang lebih besar daripada menyangkut hal-hal yang di luar 5 ini yang lebih kecil. Saya sampaikan ini karena pernah disampaikan pada bulan puasa kemarin kalau tidak salah, ya, terjadi apa ya, kalau tidak salah inilah ketidakproporsionalan, di mana umpamanya ya, umat itu banyak memberikan perhatian misalnya terhadap perkara politik dengan mengatasnamakan sebagai pembaharuan agama Islam, sebagai kebangkitan lagi agama Islam, tetapi perhatiannya itu lebih besar terhadap hal-hal politis daripada memperhatikan terhadap 5 hal ini. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak proporsional. Pengalaman, ilmu, kepintaran dan lain-lain lebih dikerahkan untuk mensukseskan program-program politik daripada untuk mensukseskan dan menyempurnakan pokok-pokok agama dan hal-hal penting yang lebih penting agama. Ya, di mana-mana begitulah, banyak terjadi seperti itu, sehingga oleh sebagian ulama dikatakan pada zaman kita sekarang ada inflasi politik. Inflasi politik ya, perhatian terhadap politik menggelembung besar, ya. Orang berbicara sangat pandai tentang politik dan mengatasnamakan itu adalah dakwah, sementara untuk syarat rukun sholat barangkali masih banyak yang diabaikan, tidak terpenuhi. Syarat rukun zakat atau pengetahuan umat terhadap yang 5 ini, ya, terhadap kesempurnaan zakat, puasa, haji dan seterusnya masih minim, tetapi melompat ke hal yang tidak bukan hanya sebatas dahan saja ibarat pohon, tetapi hal yang buntut dan buncrit itulah. Nah, itulah yang mungkin boleh jadi perlu panjenengan semuanya renungkan dan didiskusikan. Barangkali kenapa sampai hari ini
perjuangan umat lewat politik, entah itu apa namanya dan entah itu apa bentuknya, perbuatan yang lewat jalur upaya-upaya yang lewat jalur politik untuk menghidupkan dan untuk merevitalisasi agama Islam itu selalu kandas, ya kandas. Nah, ulama tidak demikian. Ulama lebih memperhatikan soal-soal hal-hal yang lebih pokok seperti ini dengan ditandai dengan kegiatan dan kesibukan mereka mengajar, menerangkan agama pada umat, menerangkan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Al-hadithur rabi'ah, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami mendapat cerita dari Rasulullah, wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, siapa lagi? Rasulullah adalah orang yang jujur dan dipercaya. Ceritanya atau sabdanya begini: inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Bahwa ya, setiap orang di antara kamu itu penciptaannya dulu melalui proses, yaitu selama 40 hari diletakkan dan disimpan di perut ibunya dalam bentuk air mani, bentuk sperma, nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian setelah nutfah berproses menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian berproses berubah menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama, misla dzalika 40 hari. Berarti 43 kali. Itulah perubahan-perubahan rupa dari calon makhluk bernama manusia. 40 hari bernama atau masih berupa nutfah, 40 hari yang kedua berupa alaqah. Diterjemahkan alaqah biasanya darah, segumpal darah. Kalau dilihat dari bahasa, alaqah itu nyantel, cantel begitu, aliko itu nyantel. Nah, katanya, saya tidak tahu, katanya memang nutfah, sperma dan nanti darah itu nyantel di dinding rahim perempuan, di dinding rahim ibu, konon seperti air yang mendidih nempel ditutup panci, ya, tutup. Jadi nempel kecil, bukan main nempel. Nah, karena nempel itulah disebut alaqah. Alaqah itu gantung gitu. Begitu juga disebut mudghah. Mudghah itu terjemahannya adalah segumpal daging. Kalau dari arti kata mudghah itu kunyahan, madghah itu mengunyah. Nah, kenapa disebut mudghah? Karena daging itu ukurannya sebesar daging yang bisa dimakan, dikunyah. Jadi bukan daging ompong besar sekali tidak masuk ke dalam mulut, enggak. Sebatas daging sebesar seukuran daging yang bisa dikunyah. Berarti sangat kecil, ayatnya kecil sekali, itulah itu calon manusia. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Setelah 40 hari ketiga itu, 120 hari kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh. Ya, kita tidak mengerti sama sekali itu barang gaib dan tidak bisa mencerna. Ya, malaikat turun dari langit atas perintah Allah untuk meniupkan roh
sehingga segumpal daging yang mati itu kemudian menjadi hidup. Seperti apa prosesnya, lewat mana jalurnya malaikat, dan bagaimana cara meniupkannya, yang jelas roh itu dari atas itulah. Nah, karena itulah adat Jawa barangkali ya, setelah kehamilan 4 bulan, karena 120 hari berarti 4 bulan, adat Jawa kemudian ada orang ini pada membuat acara ngapati ya, ngupati atau ngapati ya, ngupati dan ngapati sama aja ya, 4 bulan itulah. Itu adat saja ya, bukan ibadah, bukan. Sekali lagi bukan perintah agama, bukan apa, bukan ibadah, adat dan tradisi Jawa. Adapun ketika ngapati diisi dengan bacaan Quran, atau yang membacanya biasanya membaca surat Yusuf ya, surat Yusuf dengan harapan kalau jabang bayinya laki-laki, bisa setampan Nabi Yusuf. Walaupun ketika lahir ternyata ya jangankan Nabi Yusuf ya seperti ini. Ketika bayinya perempuan nanti bisa diharapkan seperti Dewi Maryam, karena bacanya surat Maryam. Nah, Dewi Maryam adalah perempuan yang sangat suci, ya, bukan main sucinya, tidak pernah jangankan tersentuh, ya, ketemu dengan laki-laki saja tidak pernah. Itu walam yamsasni bashar, itu sangat suci. Karena itulah kalau anak sekarang perempuan kemudian tidak suci lagi namanya, atau mungkin tidak dibacakan surat Maryam dulu atau bagaimana. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian malaikat diperintah untuk menulis 4 kalimat. Apa itu 4 kalimat? Bikat birizqihi, pertama menulis rezeki calon manusia itu, atau manusia itu sudah jadi manusia, sudah jadi janin itu, menulis rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua menulis umurnya berapa. Wa amalihi, yang ketiga menulis perbuatannya baik atau buruk nanti yang akan dijalankan ketika ia di dunia. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan yang keempat menulis apakah si janin itu nantinya menjadi orang celaka, yang celaka masuk neraka, aw sa'idun, atau orang yang bahagia masuk surga. Sehingga 4-4-nya sudah tertulis, ada datanya di catatan malaikat. Rezekinya berapa, ini orang, ini manusia, nanti hidup akan menghabiskan berapa kintal beras selama hidupnya, menghabiskan berapa kintal garam umpamanya, akan menghabiskan berapa puluh meter baju, bahan kain untuk jadi baju, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah ada tulisannya dan tidak mungkin untuk meleset dari apa yang ditulis. Kemudian ajalnya, yaitu berapa ini umurnya, 60 tahun tambah 6 bulan tambah 6 minggu tambah 6 hari tambah 6 jam tambah 6 menit 6 detik umpamanya, dan itu pasti on time, tidak bakal meleset maju atau mundur. Wa amalihi, dan menulis perbuatannya, dan kemudian menulis apakah dia orang yang bahagia atau celaka. Kemudian fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Nabi bersumpah demi Allah, Allah yang tidak ada sesembahan kecuali kecuali Allah itu, sesungguhnya kamu semuanya itu seorang di antara kamu, artinya kamu itu bisa jadi ketika hidup melakukan amal-amalnya ahli sorga, sehingga
antara dirinya dengan sorga jaraknya sudah sangat dekat sekali, tidak lebih dari 1 hasta itu. Karena mengamak ibarat sorga itu bisa diukur ya, karena orang itu sangat baik, sangat saleh, sangat salehah dan seterusnya, baik sekali, sehingga antara ia dengan sorga tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alihil kitab, tetapi kemudian dikalahkan dan disalib oleh tulisan malaikat ketika berumur 120 hari tadi. Ketika tulisannya ternyata tulisan ahli neraka, jadi sorganya sudah tinggal sejengkal lagi ya, taunya atau dilalah itu ya kemudian berbalik, amal ahli sorganya ditinggal dan melakukan perbuatan buruk, perbuatan ahli neraka, mati, dan kemudian matinya masuk ke neraka. Betul. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alihil kitabu. Dan ya, di antara kalian ada yang menjalankan perilaku ahli neraka sampai sangat dekat dengan neraka, jaraknya tidak lebih dari 1 hasta, tapi fayasbiqu alihil kitabu, disalib, didahului oleh tulisan pada usia 120 hari itu, tulisannya adalah ahli sorga. Fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Kemudian akhirnya pekerjaan dan tindakan buruknya ditinggal, tiba-tiba langsung berbalik jadi orang yang baik dan mati masuk sorga. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi ini hadis intinya adalah menerangkan bahwa semuanya sudah ada tulisan, sudah ada ketentuan di mana semua yang ada di atas bumi, di atas alam semesta ini tidak akan lepas dari tulisan malaikat itu dan tidak akan meleset. Nah, ini yang kemudian disebut oleh banyak orang disebut sebagai takdir. Dalam bahasa agama adalah qadha dan qadar, yang menjadi salah satu dari rukun iman yang 6 itulah. Yang terakhir adalah iman percaya kepada qadha dan qadar. Sedikit saya menjelaskan ini tentang qadha dan qadar. Pengertian qadha, pengertian qadar, qadha, qadar itu kalau diterangkan ulama, qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi. Allah mengetahui bahwa pada tahun 1985 umpamanya si fulan lahir, Allah tahu. Pengetahuan itulah disebut qadha. Qadar itu adalah bahwa yang diketahui oleh Allah itu nyata-nyata persis ketika lahir, persis sama dengan yang diketahui. Itulah qadar namanya. Jadi pertama Allah tahu si A lahir tahun 85, ternyata lahir betulan, itu qadar. Ini satu makna. Makna yang kedua, qadar itu ya, Allah tahu si A lahir tahun 285. Kemudian Allah tahu tentang sifat-sifat si A, yaitu orangnya, apanya, semuanya begini, itu qadar. Sehingga qadar ya 2 kata tetapi satu arti lah. Satu arti itu. Qadar ialah pengetahuan Allah di dalam azali,
Biasanya azali dimani zaman azali. Azali adalah sebelum ada zaman ya. Karena zaman kan setelah ada bumi, bulan, matahari dan seterusnya. Jadi sebelum ada bumi bulan itulah namanya azali. Ya, ketika azali Allah sudah tahu ini. Nah, itulah yang namanya qadha dan qadar lah. Nah, sesuatu yang diketahui oleh Allah tidak bakal meleset. Kalau seandainya Allah mengetahui bahwa si A akan lahir tahun 85, ternyata tidak lahir, nah berarti Allah bodoh dong. Bodoh loh, tidak lahir kok. Ya. Jadi yang diketahui oleh Allah ya pasti terjadi lah. Karena itulah qadha. Sehingga qadha qadar ini bukan sesuatu yang memaksa. Kalau yang memaksakan kamu harus lahir tahun sekian, itu paksaan namanya. Tapi kalau ini kan tidak. Allah tahu ini akan lahir tahun sekian. Nyatanya betul. Ya, tidak mungkin meleset pengetahuan Allah. Itulah namanya qadha dan qadar. Di dalam doa sholat istikharah itu doanya bunyinya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri faqdurhu li. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa urusan ini menjadi baik bagi saya, baik dalam agama saya dan dunia saya dan akhir dari perkara saya, maka aku mohon untuk ditakdirkan, ditentukan untuk saya. Kalau engkau tahu bahwa ini baik, berarti maksudnya kalau Allah tahu ini baik buat saya, ya pasti baiknya. Bukan kok Allahnya tahu apa sih enggak ya, apa enggak ya. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Oh bukan, semua diketahui. Begitu juga kebalikannya, kalau engkau tahu bahwa perkara ini tidak baik untuk saya, maka saya minta engkau menjauhkan saya dari perkara ini. Jadi qadha dan qadar itu adalah ilmu ya, pengetahuan, bukanlah sesuatu yang memaksa. Satu. Nah, begitu juga ini orang ya, ketika di dalam perut ibu ditulis 4 hal. Berapa itu rezekinya, berapa itu umurnya, apa yang akan dia lakukan, kemudian nasibnya itu menjadi orang bahagia atau orang celaka. Itu ditulis sesuai pengetahuan Allah yang ada, diketahui oleh ditulis itulah. Nah, karena itulah kalau sudah Allah ketahui, maka pasti kalau orang itu ditentukan ahli sorga, sekalipun sepanjang umur sejak lahir jahat terus, ya tiba-tiba nanti akhir hayatnya baik. Kalau orang itu ditentukan ahli neraka, sekalipun sepanjang hidupnya baik terus, ya tiba-tiba pada akhir hayatnya kemudian menjadi buruk. Nah itu contoh seperti itu ya banyak ya. Nah, karena tidak ada yang bisa lepas dari qadha dan qadar atau pengetahuan Allah itulah. Nah yang sering kadang orang bertanya-tanya itu kemudian loh, kalau begitu apa gunanya, apa manfaatnya berupaya, berusaha? Karena toh sudah ada catatan dan tulisannya. Apa manfaatnya kita beramal baik? Jangan-jangan kita itu catatannya di sana adalah catatan ahli neraka. Sebaik apapun nanti masuk neraka bagaimana? Ya, biarkan saya beramal buruk, jahat, sejahat apapun. Ya, kalau memang catatan saya itu masuk surga, ya saya tetap masuk surga. Nah, jawaban seperti ini, satu jawabannya, satu bahwa ya, sarana yang mengantarkan kepada sebuah akibat itu juga termasuk yang ditakdirkan. Maksudnya kalau ahli surga, ya dilalah kesukaannya ya yang baik-baik.
Kalau emang ahli neraka, dilalah ya kesukaannya yang buruk-buruk. Ya, atau jawaban lain, lah ada itu hadisnya namanya ditantah lagi. Itu orang berbuat baik, ternyata kemudian akhir hayatnya buruk. Ada berbuat jahat, ternyata pada akhir hayatnya baik. Ya, seperti Barseso ataupun ulama Bani Israel itu yang sudah sangat geledegan, besar, wali besar, tetapi kemudian su'ul khotimah, naudzubillah, yang diterangkan di Quran. Itu kemudian para sahabat yang tadinya itu jahat bukan main, para wali yang akhirnya baik. Nah itu kan biarkan tergantung takdirnya. Ada ulama menjawab, ya, orang yang seperti itu, yang akhir hayatnya buruk, sekalipun umpamanya dalam hidupnya baik, itu kebaikannya sebetulnya kalau diteliti ada cacatnya. Cacatnya yang orang tidak tahu, ya, tidak terdeteksi oleh dirinya sendiri, ada cacatnya. Contohnya adalah iblis. Iblis itu kumpul dengan malaikah ribuan tahun, ibadah. Wah, seperti apa ibadahnya malaikah? Ya iblis ya beribadah seperti itu. Tetapi iblis memang ya takdirnya itu buruk. Nah jadi apa? Ibadahnya yang sekian lama dan sekian sebegitu beratnya, ini ada titik kelemahannya, yaitu apa? Tidak ikhlas. Kenapa? Buktinya, itu bukti tidak ikhlasnya setelah diperintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Itulah itu menunjukkan bahwa ibadahnya dulu ada udang di balik batu, begitulah. Ada sesuatu yang buruk yang tidak terlihat, itulah. Nah begitu juga orang yang jahat sekali tetapi akhir hayatnya baik, yaitu ada kebaikan yang boleh jadi tidak terlihat dan tidak terdeteksi di dalam hati orang tersebut, sehingga kebaikannya itu menuntun kepada kebaikan itu. Ya, antara Sayyidina Umar dan Abu Jahal dulu sama-sama itu ya. Wah, kejamnya itu sama-sama begitulah, inginnya membunuh Nabi. Bahkan Umar itu sudah betul-betul berupaya keluar dari rumah membawa pedang akan membunuh. Abu Jahal seperti itu juga sama, tetapi beda dua orang itu. Ya, Abu Jahal betul-betul buruknya itu sampai ke hati, tapi Umar itu ada sedikit celah di situ, yaitu buktinya apa? Ketika menampar adik perempuannya Fatimah, ditampar gara-gara Fatimah masuk Islam, kemudian Fatimah itu menangis, keluar darahnya karena terluka di mulutnya ini ya, langsung rasa belas kasihan pada adik itu luar biasa. Akhirnya oh ya sudahlah, minta maaf Fatimah, maaf ya. Nah itulah yang membuat dua orang itu berbeda hatinya itu, sehingga Umar dapat hidayah, Abu Jahal tidak. Ini satu jawaban. Jawaban yang kedua yaitu soal takdir itu tadi. Memang semuanya atas kehendak Allah. Nah, kenapa begitu? Karena Allah Tuhan, sehingga Tuhan itu kuasanya mutlak. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau sudah berbicara Tuhan, otak dan akal manusia tidak bisa untuk mencerna. Ya, ada hadis yang mengatakan, hadis itu dulu Allah menggenggam dua bahan manusia dengan mengatakan ini ahli sorga, tidak peduli, ini ahli neraka, tidak peduli. Nah itulah Tuhan punya kekuasaan yang absolut, sehingga mau tidak setuju, memprotes, membantah apapun, dia itulah Tuhan. Karena itulah kemudian Nabi melarang jangan membicarakan qadha qadar dengan mendalam. Jangan memperdalam-dalamkan dan mempertajam kajian qadha qadar. Sampai Nabi mengatakan idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau di satu majelis
kok orangnya membahas soal takdir, sudah diamlah kalian, berhenti, karena tidak mampu, tidak nyautlah akal pikiran manusia. Sehingga seperti itu, ya sudah, itu kehendak Allah, sudah seperti itu. Wallahu alam, kita tidak tahu, itulah Tuhan, itulah jadi orang baik sekali kok su'ul khotimah, naudzubillah. Orang yang kita lihat buruk sekali tiba-tiba husnul khotimah. Wallahu alam, itulah Tuhan, kuasanya sangat mutlak. Itulah kira-kira ini hadis yang kedua, saya kira cukup segitu.